Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Heni Momongan. Salam sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Marilah kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang kami agungkan dan kami muliakan, kami bersyukur untuk setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Dan saat yang baik ini, kami pun akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Anugerahkanlah kami hikmat dan pengertian untuk memahami isi kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami dimampukan untuk taat dalam melakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Firman-Mu terus menuntun, mengarahkan kami untuk hidup di dalam jalan kebenaran, dan iman kami semakin dikuatkan. Dalam nama Yesus firman kehidupan. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan yang akan kita renungkan dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai ayat 20. Dengan judul Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan
membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, supaya apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Demikian jauh firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita saat ini, wariskanlah perintah Tuhan kepada anak cucu cicit. Saudara, berbicara tentang warisan artinya sesuatu yang diberikan atau diwariskan kepada ahli waris atau yang berhak menerima warisan. Ada warisan yang bersifat kebendaan seperti rumah, tanah, harta benda, atau deposito, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga warisan yang tidak terlihat seperti ilmu pengetahuan, pendidikan budi pekerti, teladan, atau nilai-nilai hidup, warisan iman, dan lain sebagainya. Nah, bagaimanakah dengan kita sebagai orang tua? Warisan apakah yang akan kita persiapkan bagi anak cucu cicit keturunan kita dan bagi generasi yang akan datang? Generasi baru membutuhkan pijakan yang kuat sebagai langkah awal kehidupan mereka, dan hal ini seharusnya diperoleh dari generasi sebelumnya. Bila orang tua tidak mengerti dengan baik apa yang menjadi peran dan tanggung jawabnya, bagaimana mungkin seorang anak dapat memaksimalkan potensi dalam dirinya dan menggenapi rencana Allah? Di sini peran orang tua sangat menentukan keberadaan seorang anak di kemudian hari. Sebagai orang tua, kita harus memandang jauh ke depan, ke masa depan anak-anak kita dan masa depan anak-anak mereka. Amsal 13 ayat 22a, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Hal ini mengajarkan bahwa ada yang harus diwariskan, diberikan kepada anak cucu keturunan kita. Namun yang dimaksud tentu bukan pada warisan harta benda, kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan, terutama lagi mengenai apa yang menjadi perintah Tuhan, itu yang terpenting, yang akan membentuk, mengajar anak cucu cicit keturunan kita supaya mereka hidup benar di hadapan Tuhan, menjadi generasi yang beriman dan berkarakter Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kitab Ulangan merupakan pidato Musa yang disampaikan kepada umat Israel dalam persiapan memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Pada umumnya umat Israel yang tertinggal adalah generasi yang tidak merasakan perbudakan di tanah Mesir, yang tidak melihat secara langsung peristiwa ketika keluar dari tanah Mesir, dan yang tidak melihat mujizat yang dilakukan Musa di Laut Teberau, di masa Meriba, dan lain sebagainya. Pada umumnya generasi yang akan masuk ke tanah Kanaan adalah generasi yang hanya mendengar cerita tentang perbudakan, tentang Laut Teberau dan peristiwa-peristiwa lainnya itu dari orang tua mereka, sehingga mereka perlu untuk mendapat penguatan agar setibanya di tanah perjanjian akan menjadi umat yang tetap percaya kepada Allah, mengasihi Allah, dan hidup takut akan Tuhan. Isi dari pidato Musa dalam kitab Ulangan
selain mempersiapkan umat Israel untuk tetap menjadi bangsa dan umat pilihan yang tetap setia dan mengasihi Allah dan berpegang pada ketetapan, peraturan, perintah Tuhan, tetapi juga umat Israel diingatkan untuk memberitahukan kepada keturunan mereka, anak, cucu, cicit mereka tentang segala hukum dan perintah ketetapan Tuhan, dan mengajarkan mereka untuk hidup berpaut kepada Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan. Nah, dalam sejarah perjalanan bangsa Israel telah terbukti sebelum mereka tiba di negeri yang dijanjikan, mereka melakukan kekejian di hadapan Tuhan dengan membuat patung berhala berupa anak lembu emas saat mereka dalam kegelisahan menunggu kembalinya Musa dari Gunung Sinai untuk menerima hukum Allah. Itu dapat kita baca dalam Keluaran pasal 32. Bahkan ketika hampir tiba di tanah Kanaan, terjadi peristiwa penyembahan Baal Peor di dataran Moab, penyembahan kepada dewa kesuburan orang Moab, dan merupakan suatu kejadian ironis dan tragis yang berakibat matinya 24.000 orang Israel karena tulah yang diberikan Tuhan. Ketika orang Israel berkemah di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab dan menyembah Baal dalam Bilangan 25, sehingga Tuhan pun murka. Karena itu Musa memberi peringatan dengan tegas, hati-hatilah sekali. Ayat 15. Musa mengulang kembali kisah penyembahan Baal Peor untuk menjadi pelajaran bagi umat supaya tidak mengulangi lagi dosa yang serupa. Musa mengingatkan umat Israel agar tetap berpaut kepada Tuhan supaya mereka tetap hidup, melakukan dengan setia apa yang diperintahkan Tuhan, segala ketetapan dan peraturan Tuhan. Sebab itulah yang akan menjadikan mereka bangsa yang besar, bangsa yang bijaksana, yang berakal budi di mata bangsa-bangsa lain, dan supaya mereka menjadi patokan dan panutan dalam hal iman. Karena itu sebelum masa pergantian kepemimpinan Musa kepada Yosua, sebagaimana perintah Tuhan, Musa memberikan warisan yang sangat berharga, warisan yang nilainya kekal untuk kehidupan penerusnya atau seluruh umat Tuhan. Warisan berupa perkataan nasihat yang mengandung perintah Tuhan untuk tetap mengingat Tuhan dengan segala ketetapan dan hukum-hukum Tuhan, untuk diberitahukan, untuk diajarkan, diwariskan kepada keturunan atau generasi selanjutnya di negeri kemana mereka pergi dan mendudukinya. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, apa yang menjadi pesan firman melalui bacaan kita saat ini? Berpegang pada perintah Tuhan. Ini adalah ajakan tetapi juga perintah kepada umat Tuhan untuk selalu hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Berpegang pada ajaran yang berdasarkan pada firman Tuhan dalam Alkitab yang mengarahkan hidup pada jalan yang benar. Umat Tuhan tidak boleh tergoda untuk menyembah Allah-Allah lain selain menyembah Tuhan. Demikian pun gereja masa kini harus tetap dan terus menyembah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, karena hanya Dialah yang telah membebaskan umat Israel dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan. Maka kita pun yakin dan percaya bahwa Dialah juga yang akan menolong dan memampukan kita melewati setiap tantangan, pergumulan dalam hidup ini, dan yang akan menyertai, memberkati kita dengan segala janjinya. Hidup takut akan Tuhan dengan mencintai firman-Nya patut menjadi warisan iman bagi anak, cucu, cicit, keturunan kita. Dan keluarga adalah tempat yang utama menanamkan nilai-nilai kekristenan, karena dari keluarga lahir generasi masa depan gereja dan masa depan bangsa.
Karena itu benih-benih iman harus terus diperkuat. Apalagi di tengah zaman yang terus berkembang dan berubah dengan sangat pesat serta cepat, dapat membawa pengaruh positif tetapi juga tidak sedikit dampak negatif. Kemerosotan dan kemunduran iman, gaya hidup Kristiani yang semakin bergeser, tidak lagi berpusat kepada Tuhan, melainkan berpusat kepada diri sendiri, keegoisan dan menganggap diri paling benar. Ada kesombongan, keserakahan, bahkan tidak sedikit orang Kristen yang tidak ada lagi rasa takut untuk berbuat berbagai tindakan-tindakan kejahatan, tindakan kriminal dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai gereja dan sebagai orang tua, hendaknya kita berperan aktif dengan selalu meminta hikmat dari Tuhan, mengajarkan secara berulang-ulang, menyampaikan ajaran-ajaran yang benar, yang sehat, ketetapan dan perintah Tuhan, firman Tuhan, untuk hidup takut akan Tuhan. Dan itu diwariskan, diberitahukan, disampaikan kepada anak cucu cicit keturunan kita. Karena berhadapan dengan perubahan zaman ini, iman dan kepercayaan umat Tuhan harus dijaga, harus dirawat agar tetap teguh di dalam Tuhan. Karena itu ajaran yang benar, perintah Tuhan berdasarkan firman Tuhan, sekali lagi harus disampaikan secara terus-menerus, berulang-ulang, mengajak dan terus mengajarkan anak cucu cicit keturunan kita rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca firman, mengajarkan kehidupan yang takut akan Tuhan, ada rasa hormat kepada Tuhan, supaya mereka menjadi pribadi yang bijaksana, yang berakal budi, yang bermoral, yang berkarakter Kristus dan beriman. Dan itu harus dimulai dari dalam keluarga, memberikan pendidikan yang baik dan terutama membentuk karakter anak-anak melalui sikap hidup yang baik yang diteladankan oleh orang tua. Tetapi juga hal yang penting yang tidak boleh kita abaikan, yaitu selalu mendoakan anak cucu cicit keturunan kita, supaya Tuhan akan selalu memberkati dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka, bahkan kemanapun mereka melangkah, kemanapun mereka bergaul, berjuang, menggapai masa depan, biarlah Tuhan yang akan membawa mereka kepada keberhasilan dan masa depan yang baik, yang dapat menghadirkan sukacita dan berkat bagi orang tua, bagi keluarga, terlebih lagi bagi kemuliaan Tuhan. Warisan iman, teladan hidup yang baik adalah sesuatu yang teramat berharga, bukan hanya untuk dinikmati dalam kehidupan sekarang ini, tetapi juga untuk hidup kekekalan. Karena dengan demikian, keluarga kita, keturunan kita, gereja kita, bangsa kita, generasi selanjutnya berkenan menerima janji anugerah, berkat dan keselamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, jadikanlah kami pribadi yang setia dan taat kepada perintah-Mu serta memelihara firman-Mu dalam kehidupan setiap saat. Ajarlah kami untuk melakukan kehendak-Mu, terlebih sebagai orang tua, untuk terus mengajarkan, memberitahukan, mewariskan perintah Tuhan itu bagi kehidupan anak cucu cicit keturunan dan generasi selanjutnya, supaya hidup terus berpaut hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Maka dengan demikian kami pun berkenan menikmati janji anugerah, berkat dan keselamatan yang daripada Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang selalu kami puji dan kami muliakan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.